Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello everyone. Oke, kembali lagi di sini. Nama saya Fasha Santi Nadia, and I want to explain about syntactic categories and syntactic constituents. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syntactic categories dan syntactic constituent. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu syntactic categories terlebih dahulu. Jadi, syntactic categories itu kalau lebih gampangnya atau lebih tidak asingnya itu biasa kita sebut dengan word classes atau kelas kata. Nah, dalam bahasa Inggris mempunyai macam-macam kelas kata, diantaranya ini ada 11 kelas kata, yaitu ada noun, lexical verb, auxiliary verb, adjective, numeral, adverb, determiner, pronoun, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena saya yakin Anda sudah pada tahulah apa itu noun, apa itu determiner, apa itu pronoun. Nah, langsung ke contoh. Contohnya di sini pada kalimat the article was placed on reserve. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu syntax. Jadi syntax merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik pada bahasa Inggris yang menjelaskan tentang sebuah kalimat. Nah, seperti ini. The article was placed on reserve. Jadi di sini kalimat-kalimat itu, perkataannya itu dikategorikan. Dalam sebuah sinteks mempelajari seperti itu. Contohnya the di sini kedudukannya sebagai determiner. Kemudian artikel di sini kelas katanya sebagai noun. Kemudian was di sini kelas kata atau sintaktik kategori itu sebagai auxiliary verb. Kemudian place di sini sebagai lexical verb. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan auxiliary verb dan lexical verb. Nah, di sini lexical verb itu sama dengan action verb. Jadi verb yang merupakan action verb itu masuk ke dalam lexical verb. Misalnya memasak, misalkan dalam contoh kalimat he cooks rice chicken, misalnya seperti itu. Nah, cooks-nya itu masuk dalam lexical verb. Nah, kalau untuk yang auxiliary verb itu merupakan verb yang membutuhkan kata penghubung atau to be. Jadi seperti contoh di kalimat ini, the article was placed. Was di sini adalah to be, tapi di sini was itu kedudukannya sebagai auxiliary. Nah, place-nya di sini baru sebagai lexical verb. Kemudian on sebagai preposition dan reserve sebagai noun. Oke, selanjutnya syntactic constituent. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu constituent. Jadi constituent di sini merupakan a group of words that function together as a unit. Jadi grup dari sebuah kata yang mana memiliki fungsi bersama membentuk sebuah unit atau kesatuan, atau biasa disebut dengan phrase atau frasa. Jadi di sini syntactic constituent itu bisa disebut sebagai phrase. Macam-macam phrase itu sendiri ada noun phrase, verb phrase, preposition phrase, adverb phrase, adjective phrase, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini karena Miss Dia juga hanya menekankan kepada 3 frase atau 3 phrase, maka di sini saya akan sama juga menekankan kepada 3 frase ini.
noun phrase, verb phrase, preposition phrase. Jadi kayak seperti kalimat ini, contohnya she might drive down my street. Jadi seperti ini, she might drive, she-nya di sini sebagai noun phrase, might drive-nya di sini sebagai verb phrase. Jadi might drive itu satu kesatuan, dia membentuk phrase atau frasa. Frasanya masuk dalam verb phrase. Nah, di sini down my street-nya itu sebagai prepositional phrase. Seperti itu. Nah, di sini ada syntactic tree atau pohon sintak. Saya akan menganalisa sebuah kalimat the article was placed on reserve sampai kepada bentuk yang sangat sederhana. The article was placed on reserve. Jadi kalau di syntactic constituent itu pembagiannya dibagi menjadi dua ini, dibuat dua pohon ini. Jadi dibagi menjadi dua kalimatnya. The article terus was placed on reserve. Nah, di sini the article di sini sebagai noun phrase. Nah, was placed on reserve di sini sebagai verb phrase. Nah, karena ini bentuknya belum sederhana, dalam artian masih bisa disederhanakan kembali, maka disederhanakan lagi. The article di sini masih bisa disendirikan, the-nya sebagai determinan, artikelnya sebagai noun. Nah, kalau was placed on reserve ini masih bisa lagi sederhanakan lagi menjadi was placed dan on reserve. Was placed-nya di sini sebagai verb phrase, on reserve-nya di sini sebagai prepositional verb phrase. Nah, was placed-nya masih bisa lagi untuk disederhanakan lagi, was-nya menjadi auxiliary, place-nya menjadi lexical verb, dan ini on reserve-nya, on-nya menjadi preposition, reserve-nya menjadi noun. Kiranya seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.